wal hadirat rahimakumullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini dengan cerahnya yang Allah berikan di pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah tambahkan kita dalam ilmu yang bermanfaat baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya di hari akhir akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka pilihlah nama yang terbaik bagi anak-anak kalian. Dan Nabi SAW dalam haditsnya yang dikatakan di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, Nabi SAW bersabda, beliau SAW selalu mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Seandainya satu orang sudah diberi nama, contoh, seandainya dikasih nama Novi, seandainya diganti nama dengan Nur atau Sofiah, itu nama yang baik. Mungkin di sini banyak yang diberikan nama dengan nama-nama yang baik. Untuk apa? Untuk kelak akan menjadi doa untuk dirinya. Setiap nama itu adalah doa, dan apa yang telah diberikan nama kebaikan tersebut insya Allah membuat kita seperti apa yang diberikan pada nama kita. Pasti cocok insya Allah dengan akhlak. Bib, ada Bib namanya bagus tapi kelakuannya Masya Allah luar biasa, bejatnya bukan main. Ada yang dikatakan itu keberatan nama, ada juga. Ada juga yang kali namanya nama Nabi dulu baru nama Allah. Itu keberatan nama. Ada nama Allah disanding dengan nama Nabi. Ada juga. Makanya ada orang mengatakan diminta nama. Dia udah kasih nama duluan kepada anaknya, seandainya Siti Khadijatul Kubra. Saya bilang jangan, itu berat. Nggak akan pasti kuat pastinya. Setiap tindak tanduknya akan menjadi nggak baik. Maka diganti. Khadijahnya dipakai, Siti dan Al-Kubra-nya dibuang, diganti dengan Khadijah apa, Nur Khadijah atau apa, Khadijah, pokoknya Khadijahnya yang dipakai, sisanya dipakai dengan nama-nama yang lain. Insya Allah mudah-mudahan nama-nama kita menjadi satu doa yang membawa kita tuh sampai ke dalam surga dalam nama yang indah. Ya, kasih nama yang baik-baik. Jangan begitu hamil baru 1 bulan, baru 2 bulan Habib minta nama buat anak. Jangan dulu. Nanti mintanya sama yang orang soleh lainnya. Kalau Anda belum dikatakan orang soleh, Anda cuman orang pada bilang aja kitanya ulama, padahal kitanya juga masih belajar. Minta namanya sama guru-guru yang ada di dekat rumah yang pertama, para kiai, para asatid, para ustadz. Kenapa? Anggap mereka karena suatu keberkahan pula dari mereka yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi SAW mengatakan, dan sangat dianjurkan bagi orang tua mengajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika tidak juga la ilaha illallah nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah dibacain. Kenapa? Karena itu yang akan tertancap di sanubari setiap anak. Dari mulai dia di dalam kandungan, sampai dia umur dalam keadaan baru dilahirkan, saat ditimang, saat digendong, saat diapain aja ini anak, ajarkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Kan ada ya, la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Kan ada kan ya? Itu kan doa. Doa minta jadi suatu kebaikan buat anak-anak kita. Jangan dung indung kepala lindung, hujan diudik anak siapa, mata melirik, kan PA. Yang pakai jilbabnya, yang pakai kerudung, yang bagaimana dulu?
Nah kalau pakai jilbabnya, bajunya ketat, ya pantas digituin sama laki-laki. Tapi kan ada syair yang lainnya kan nggak baik. Duh aduh Siti, mandi di kali rambutnya tidak 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 puasa. Di dalam kubur mendapat. Aisyah siapa? Istri Nabi Muhammad SAW. Ini penghinaan luar biasa. Jangan pernah diajarkan ke anak-anak kita. Ada juga di zaman Belanda itu, di zaman Belanda, setiap majlis-majlis para habaib di zaman Belanda, Habib Utsman bin Yahya, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, semua setiap kali pengajian pasti diawali dengan Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Kenapa? Karena ini permohonan dulu kepada Allah. Nah orang Belanda nanya lah tuh sama orang-orang pribuminya. Itu apa yang mereka baca? Mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Diganti syairnya. Diganti papung Pak Mustafa Sidule. Ada tepung, ada. Ini penghinaan untuk ayah Nabi Muhammad SAW. Dihinain ayah Nabi. Jangan pernah diajarin anak-anak kita yang seperti ini. Jangan. Kenapa? Suatu saat dia akan ngebenci daripada Nabi. Dia akan ngebenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kasih nama-nama kalimat yang baik. Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini adalah satu kunci. Orang yang mau masuk surga pasti mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini adalah miftah, kunci. Sampai Nabi SAW di dalam satu riwayat saat Nabi nangis setiap malam. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah ada apa? Nabi SAW mengatakan, aku memfikirkan bagaimana keadaan umatku kelak di padang mahsyar. Bagaimana di akhir zaman. Bagaimana kelak mereka saat mengalami sakratul maut. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Nabi Muhammad ini tiap malam nangis. Yang dipikirin, yang ditanya bagaimana nasib umatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, 1 tahun sebelum dia meninggal, selagi dia masih mengucap dan menyebut namaku, kata Allah, dakhulil jannah, masuk ke dalam syurgaku, kata Allah. Nabi mengatakan terlalu lama ya Rasul, ya Allah. Alhamdulillah. Pertama Nabi mengatakan alhamdulillah, tapi terlalu lama ya Rabb. Sampai beliau mengatakan lagi 1 bulan sebelum dia meninggal masih dia bertaubat dan menyebut la ilaha illallah, dakhulil jannah, masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, tapi masih terlalu lama. 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, selama dia masih mau bertobat dan mengucap la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti dimasukkan ke dalam syurga, kata Allah. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, tapi masih terlalu lama ya Rabb. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 hari sebelum meninggal, sebelum sakratul maut, saat dia menyebut la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka orang tersebut wajib masuk ke dalam syurgaku. Nabi mengatakan alhamdulillah, tapi sungguh ya Rabb masih terlalu lama. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai ruh sebelum sampai di tenggorokan dia masih bisa mengucap la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan, dakhulil jannah, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan alhamdulillah, untuknya mudah-mudahan umatku mati dengan telahnya bertaubat kepada Allah dan menyebut nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kebaikan Nabi Muhammad SAW? Kebayang kita dosanya kita. Sampai dalam riwayat setelah Nabi dengar kabar gembira seperti itu, itulah datang di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha setiap malam tidur bersama Nabi. Tapi saat Siti Aisyah tertidur sejenak ngelihat Nabi, udah nggak ada. Nabinya belum tidur saat Siti Aisyah tidur. Dicari oleh Siti Aisyah, ternyata ada di dalam masjid. Dicari, ditunggu oleh Siti Aisyah, sedang apa Rasulullah SAW? Menangis terseduh-seduh sampai matanya bengkak, mengeluarkan
Sampai di dalam riwayat Nabi itu nangis bukan keluar air mata, sampai keluar darah. Sampai netes darah daripada mata Nabi Muhammad SAW. Kaki Nabi bengkak. Ditanya, ya Rasulullah, kapan kau istirahat? Engkau gunakan waktumu untuk selalu beribadah kepada Allah. Kasih waktu sejenak dirimu untuk istirahat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, jika aku terlelap di dalam tidurku, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah tatkala mereka yang berbondong-bondong dengan pikulan dosa, sedangkan aku tidak memikirkan umatku. Maka dari itu setiap malam aku harus menggelar sorbanku, aku sujud kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau manusia yang tidak dititipkan dosa. Engkau berbuat dosa tidak dihitung di dalam dosamu. Kemaksiatanmu tidak akan dilihat oleh Allah. Untuk apa salat taubatmu begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Salat taubat yang aku kerjakan 1000 rakaat setiap malam aku lakukan. Aku berharap kepada Allah, tatkala umatku dalam keadaan mati belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kitanya terlalu banyaknya maksiat, lupa bertaubat, kenikmatan hidup seenaknya. Sampai lupa siapa diri kita di hadapan Allah. Sampai lupa dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita nikmat semua diberikan. Ada yang nggak diberikan sama Allah. Oksigen boleh, habis dari sini jajal ke apotik. Tanya oksigen satu tabung berapa. Ya nggak usah yang besar, cari yang kecil. 28.000 itu pun hanya dipakai sampai 7 kali semprot buat oksigen kita. 28.000 sehari itu kurang lebih 1 juta oksigen yang wajib kita hirup. Berapa botol yang harus kita beli oksigen tersebut dikali 28.000. Satu hari aja kita udah habisan duit 1,4 miliar untuk membeli oksigen. Tapi Allah kasih cuma-cuma. Dan Nabi SAW mengatakan, hati-hati wahai umatku. Nafas yang kau keluarkan dan nafas yang kau hirup, di mana tempatmu, maka itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Nafas kita banyak di tempat maksiat, nafas ini, oksigen ini akan berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku dikeluarkan di saat dia bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, aku dikeluarkan saat aku dalam keadaan di majlis. Ini semua yang akan memperingankan kita tatkala kita masuk ke dalam syurganya Allah. Hisab ini sangat hati-hati. Hisab yang Allah berikan kepada kita nggak mandang siapapun dia, kecuali orang yang penuh dengan rasa takut mereka kepada Allah, kecintaan kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekuat apapun kita, apapun kita, mau punya jabatan sekaya apapun, tatkala Allah mengatakan hancur, hancur. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak ada. Mau sekuat apapun, mau dia punya dana sebesar apapun, ingin memberikan satu ketidakbaikan kepada umat Nabi, jika umat Nabi ini istiqamah, orang tersebut istiqamah, berkah di dalam hidupnya, selalu sujud kepada Allah, mengharap keridhaan Allah, pekerjaannya tidak seberapa besar, tapi penghasilan yang diharapkan bukan hanya harta, melainkan keridhaan Allah, maka Allah akan jawab doanya.